Perseteruan hukum yang memanas antara Amazon dan Perplexity AI mengenai agen Comet menggarisbawahi momen penting dalam evolusi kecerdasan buatan agentic artificial intelligence, di mana alat otonom semakin terintegrasi ke dalam aktivitas online sehari-hari seperti berbelanja. Sengketa ini, yang dimulai dengan permintaan informal dan memuncak pada gugatan federal yang diajukan pada 4 November 2025, berkisar pada pertanyaan mendasar tentang transparansi, hak pengguna, dan kontrol platform dalam ekonomi digital. Amazon, raksasa e-commerce, menuduh Perplexity secara sistematis melanggar ketentuan layanannya dengan menerapkan Comet, agen peramban AI yang mengotomatiskan pembelian atas nama pengguna tanpa mengungkapkan sifat non-manusianya. Perplexity, startup AI yang sedang naik daun dengan valuasi lebih dari 3 miliar, membalas dengan menyebut tindakan Amazon sebagai taktik perundungan yang dirancang untuk menghambat inovasi dan melindungi model bisnis yang sudah mapan, terutama pendapatan iklan. Seiring AI agentic menjanjikan transformasi cara konsumen berinteraksi dengan web, kasus ini dapat menetapkan preseden penting tentang bagaimana teknologi semacam itu beroperasi di seluruh platform, menyeimbangkan pemberdayaan pengguna dengan hak pemilik situs untuk mengatur akses. Pada intinya, Comet berfungsi sebagai perpanjangan dari ekosistem AI Perplexity yang memungkinkan pengguna untuk mendelegasikan tugas-tugas seperti mencari produk, membandingkan opsi, dan menyelesaikan transaksi di situs-situs seperti Amazon. Diluncurkan di tengah ledakan asisten AI, Comet menggunakan kredensial pengguna yang disimpan dengan aman, disimpan secara lokal di perangkat, bukan di server Perplexity, untuk melakukan tindakan ini dengan tujuan memberikan pengalaman yang mulus dan bebas iklan. Amazon, bagaimanapun, memandang ini sebagai otomatisasi yang tidak sah. Dalam surat somasi, cease and desist, mereka yang dikirim sebelum gugatan, Amazon merinci bagaimana Comet menyamarkan dirinya sebagai peramban Google Chrome standar, melewati pembatasan yang ditujukan untuk bot dan berpotensi mengganggu keamanan serta pengalaman pengguna. Perusahaan menekankan bahwa mereka telah berulang kali meminta Perplexity untuk mengecualikan Amazon dari kemampuan Comet, tetapi permintaan ini diabaikan, yang menyebabkan eskalasi. Gugatan tersebut yang diajukan di Pengadilan Distrik ACI untuk Distrik California Utara secara spesifik menuduhkan penipuan komputer di bawah Undang-Undang Penipuan dan Penyalahgunaan Komputer, CFAA, mengklaim akses terselubung ke akun pelanggan pribadi dan interferensi dengan fitur belanja terkurasi Amazon yang dikembangkan selama puluhan tahun. Tanggapan Perplexity yang diuraikan dalam postingan blog publik berjudul "Perundungan Bukanlah Inovasi" membingkai ulang konflik tersebut sebagai pembelaan hak-hak pengguna di era agentik. Mereka berargumen bahwa agen AI seperti Comet bukanlah bot atau scraper, alat pengikis data, melainkan ekstensi pengguna manusia yang pribadi, personal, dan kuat, yang berhak atas izin yang sama, seperti individu yang menjelajah secara manual. Dengan memungkinkan belanja yang lebih cepat dan lebih efisien, seperti menemukan penawaran tanpa harus melewati iklan atau upsell, penawaran produk lebih mahal, Perplexity berpendapat bahwa Comet sebenarnya menguntungkan platform seperti Amazon dengan mendorong lebih banyak transaksi. Mereka menuduh Amazon munafik merujuk pada komentar CEO Andy Jassy dalam panggilan pendapatan baru-baru ini, di mana ia menyoroti tingginya pengembalian atas belanja iklan dan mengisyaratkan kemitraan di masa depan dengan agen pihak ketiga yang menunjukkan bahwa Amazon ingin menghilangkan hak pengguna sekarang untuk mengeksploitasinya nanti melalui integrasi AI yang terkontrol. Perplexity memposisikan ini sebagai bagian dari pola yang lebih luas di mana perusahaan besar menggunakan ancaman hukum untuk mengintimidasi inovator yang lebih kecil, menarik kesejajaran dengan sejarah Amazon sendiri dalam mendisrupsi retail tradisional, namun kini menolak disrupsi serupa. Ini bukanlah kali pertama Perplexity menghadapi kontroversi terkait praktik web. Pada awal tahun 2025, startup tersebut menghadapi tuduhan dari media seperti Forbes dan Wired atas web scraping, pengikisan web yang tidak sah untuk mesin pencari AI-nya yang berujung pada investigasi dan janji untuk mekanisme opt-out, memilih keluar, yang lebih baik. Jika isu-isu tersebut berpusat pada agregasi data untuk pelatihan atau peringkasan, kasus Amazon mengalihkan fokus ke interaksi agentic real-time, waktu nyata.
Para ahli mencatat bahwa sengketa ini menyoroti debat yang muncul mengenai regulasi agen AI yang menjadi semakin otonom dalam menangani tugas-tugas seperti menyusun email atau pembelian online. Sebagai contoh, Amazon sedang mengembangkan alat AI-nya sendiri, seperti fitur Buy for Me untuk belanja lintas merek dan Rufus untuk rekomendasi, yang mengindikasikan adanya motivasi kompetitif. Jika Amazon berhasil, hal ini dapat mengarah pada adopsi kebijakan bot yang lebih ketat secara luas yang berpotensi mengharuskan agen AI untuk mengidentifikasi diri mereka melalui string user agent atau mematuhi file robots exit. Standar yang awalnya dirancang untuk perayap pencarian, namun kini tertekan oleh AI canggih. Implikasi industri yang lebih luas sangat signifikan. AI agentic mewakili pergeseran menuju interaksi web yang proaktif, di mana alat mengantisipasi dan melaksanakan kebutuhan pengguna tanpa masukan terus-menerus. Hal ini dapat mendemokratisasi akses bagi pengguna, terutama di wilayah dengan literasi teknologi terbatas, tetapi juga berisiko membanjiri platform dengan lalu lintas otomatis, meningkatkan kekhawatiran tentang skalabilitas, pencegahan penipuan, dan privasi data. Para pakar hukum menyarankan bahwa klaim CFAA mungkin menghadapi tantangan, karena pengadilan telah mempersempit cakupannya dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, putusan Van Buren tahun 2021 yang membatasinya pada akses tidak sah di luar area yang diizinkan. Penekanan Perplexity pada persetujuan pengguna melalui kredensial yang disimpan secara lokal dapat memperkuat pembelaan mereka, dengan alasan bahwa Comet bertindak sebagai proksi pengguna daripada entitas independen. Namun, jika kalah, startup mungkin perlu menegosiasikan kemitraan atau menghadapi eksklusi yang berpotensi mengkonsolidasikan kekuatan di antara raksasa teknologi seperti Amazon, Google, dan Microsoft yang berinvestasi besar-besaran dalam ekosistem AI serupa. Dalam konteks e-commerce, bisnis iklan Amazon yang menghasilkan lebih dari 50 miliar per tahun berisiko merugi jika agen AI melewati hasil bersponsor dan upsell. Perplexity berspekulasi bahwa ini adalah motif tersembunyi karena agen memprioritaskan efisiensi di atas taktik monetisasi. Sementara itu, Amazon membalas bahwa bot yang tidak dibatasi menurunkan kualitas layanan dengan alasan potensi risiko keamanan terhadap data pelanggan. Gugatan tersebut tidak hanya menuntut penghentian, tetapi juga ganti rugi yang tidak ditentukan, menandakan kesediaan untuk menempuh litigasi yang berkepanjangan. Hingga 10 November 2025, belum ada putusan pengadilan yang muncul, tetapi kasus ini telah memicu diskusi di kalangan teknologi tentang pembaruan standar web seperti peningkatan protokol robots, TXT, atau persyaratan pengungkapan khusus AI.